mulai pembelajaran. Harap semua membawa buku agama. Baik, untuk memulai, ya, kita akan mulai dengan berdoa. Saya minta Alwan untuk memulai. Silakan Alwan untuk berdiri. Teman-teman doa. Teman-teman Pak Bapak mari kita berdoa. Kalau Bapak berdoa hidup yang martabat manusia yang berasal daripadamu, sehingga kami menjauhi segala macam bentuk pelanggaran terhadap kehidupan yang juga milikmu. Doa ini kami satukan dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikan kami rezeki kami. Baik, terima kasih Alwan. Anak-anak, untuk pembelajaran pada hari ini, ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu memahami berbagai macam pelanggaran terhadap hidup ini Allah seperti aborsi, bunuh diri, dan euthanasia dalam bentuk karya secara kreatif. Kalau minggu lalu, ya, dalam pertemuan minggu lalu kita bicara soal arti dan makna hidup itu milik Allah seperti apa, ya. Maka sekarang kita bicara soal kalau pelanggaran hidupnya seperti apa, ya. Ini tujuan pembelajaran kita. Nah, model pembelajaran yang akan kita pakai adalah PBL, sama seperti minggu lalu, ya. Problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Maka nanti seperti minggu lalu kita juga akan berkelompok berdinamika di dalam kelompok. Baik, ada dua pertanyaan yang akan saya tanyakan, ya. Apa yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas itu seperti apa? Pergaulan bebas itu ya kayak apa tuh? Gimana? Pergaulan bebas itu melanggar peraturan hukum seperti anak remaja tidak melakukan mereka merokok di minuman keras. Ya, makasih saya Bapak. Saya pelanggaran pergaulan bebas itu anak-anak remaja merokok, minuman keras, ya. Ada lagi pendapat pergaulan bebas itu yang seperti apa? Bisa, mungkin. Mereka salah sebelum misalnya pertemanannya kayak toksik, terus yang berbagai masalah-masalah. Baik, terima kasih. Dia pergaulan pertemanannya toksik, gitu ya. Toksik, kalau punya masalah-masalah. Ada lagi yang lebih spesifik soal pergaulan bebas itu seperti apa? Yang belakang kita tidak cewek ya cowok. Terus tuh punya pendapat apa? Mungkin mereka masuk hubungan cewek sama cowok tuh ya sampai kayak gituan. Ya, sampai kayak gitu ya. Sampai tindakan-tindakan yang pacarannya sampai ke arah yang negatif, gitu ya. Oke, dampaknya apa sih pergaulan bebas itu? Biasanya dampaknya apa? Terjerumus masalah-masalah yang seharusnya mereka tidak terjerumus. Terjerumus masalah-masalah seharusnya yang tidak mereka masuk sana, gitu ya. Terus ada lagi, kalau tadi kaitannya dengan apa? Pergaulan bebas lalu pemuda dan pemudi itu ya pacarannya lebih batas, biasanya dampaknya apa? Sikap, terus hamil atau mengandung, gitu ya. Karena belum siap, maka lalu kemudian yang terjadi adalah aborsi, ya. Kalau stres, lalu yang terjadi bunuh diri, gitu ya. Baik, anak-anak hari ini, ya, ada dua video yang akan kalian lihat, ya, berkaitan dengan, nah, langkah pertama untuk proses pembelajaran kita adalah siapkan teman-teman berkelompok, ya, karena tadi ada 3 orang teman kita yang tidak hadir, maka haruskan ada 2 kelompok berisi 4 orang, ya, ada 2 kelompok berisi
3 orang. Silakan, satu kelompok di sana, 2 kelompok di tengah, lalu 1 kelompok lagi di sebelah kanan. Silakan untuk teman-teman membagi diri dalam 4 kelompok. Menunjukkan pada 800.000 orang yang meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya. Atau dengan kata lain, 1 orang meninggal dunia karena bunuh diri setiap 40 detik secara global. Dengan jumlah ini, WHO menyebutkan bunuh diri masuk sebagai 20 besar penyebab kematian di dunia. Dan berikut 5 negara dengan indeks bunuh diri tertinggi. Yang pertama, Lithuania, negara di kawasan Eropa dengan populasi yang sedikit hanya sekitar 2,8 juta jiwa ini menjadi negara dengan indeks angka bunuh diri tertinggi di dunia. Angka bunuh diri di negara ini mencapai 1,9 per 100.000 orang. Saking tingginya angka bunuh diri di Lithuania, negara ini pernah dijuluki sebagai negara paling depresi di dunia. Kedua, Rusia. Negara terbesar ini menjadi negara kedua dengan indeks angka bunuh diri tertinggi. Kasus bunuh diri di negara dengan penduduk 146 juta jiwa ini mencapai angka 30 per 100.000 orang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingginya Kita kejadian. lihat ada lagi. Untuk melakukan informasi lain, saudara Polda Metro Jaya juga beruntung ada 9 anak di Jakarta Pusat. Yang ini adalah pejabat dokter yang sudah masuk daftar pencarian orang sejak 2016 lalu. Petugas unit sumber daya lingkungan Direktorat Lingkungan Khusus Polda Metro Jaya menjadwalkan agar Polda turun ikut dalam pemeriksaan Komnas Perlindungan Anak. Menurut Kapolres Polda Metro Jaya, Kombes Justinus Polisi menetapkan 3 orang tersangka, yakni seorang dokter yang juga merupakan residivis atas kasus yang sama, seorang bidan, dan seorang perempuan yang pernah memasarkan diri melalui media sosial. Ketiganya yang sudah merupakan mobil tahanan itu diperintahkan untuk menunjukkan modus atau nikah mereka. Lokasi klinik aborsi berada di Jalan Paseban Raya Nomor 61, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Klinik adalah rumah tunggal yang dimodifikasi menjadi semacam klinik yang dilengkapi peralatan medis. Lokasi ini sudah diberikan supervisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Lalu silakan dilihat lagi. Lalu untuk berikutnya silakan scan, ya. Kalau tadi teman-teman sudah sarankan untuk melihat supaya menjadi lebih jelas, silakan scan dapat. Lalu di sana ada LKPD, di dalamnya juga ada video untuk mendalami apa tadi yang sudah saya kita
Maka di langkah ketiga, ya, teman-teman silakan mencari informasi terkait apa yang kalian temukan. Dasar kitab sucinya apa yang kalian temukan, gitu ya. Literatur, santa atau apapun, silakan kalian buka di internet, kamu cari apa yang kamu temukan pembahasan tadi. Ada enggak kitab suci bicara apa? Ajaran gereja bicara apa? Santa atau para tokoh bicara apa, gitu ya. Silakan nanti digali di dalam kelompok. Berjuang untuk hari depan.
maka silakan kalian mengerjakan itu dalam bentuk infografis atau dalam bentuk karya digital apapun, ya, bisa bulletin, bisa dalam bentuk bulletin atau dalam bentuk infografis, ya. Silakan digali, lalu kemudian dalam diskusi kelompok nanti setelah selesai kita akan presentasikan. Silakan dipresentasikan, waktunya 25 menit sebagai waktu dari sekarang untuk nanti kalian coba mencari yang terbaik, presentasi karya yang terbaik, nanti dipresentasikan seperti bulan.
Jadi ajaran gereja tentang bunuh diri menurut KDK 2021, yang orang itu bertanggung jawab atas kehidupannya, Allah memberikan hidup kepadanya. Allah ada dan tetap merupakan tentang kehidupan yang tertinggi. Kita sebagai manusia berkewajiban untuk berterima kasih karena itu dan mempertahankan hidup demi kehormatannya dan demi keselamatan jiwa kita. Kita hanya mengurus, bukan memiliki kehidupan, dan Allah mempercayakan itu kepada kita. Kita tidak mempunyai kuasa apapun atasnya. Jadi hubungan itu dalam bunuh diri, apabila kita bunuh diri sama aja kita gak menghormati apa yang Tuhan kasih kepada kita. Dan Tuhan itu kan kuasanya, jadi kita sebagai manusia tidak bisa menentukan hidup kita sendiri. Apabila memang misalkan memang sudah waktunya, pasti kita akan diberi bisikan. Namun jika belum waktunya, sebenarnya teman-teman hal itu, karena hal itu merupakan suatu perbuatan dosa dan juga bisa membuat kita mungkin malah terjatuh dalam dosa sendiri, dalam dosa yang meninggal. Terus pengertian bunuh diri itu merupakan perbuatan atau individu dengan sengaja dan sadar yang bertujuan untuk menghabisi jiwa sendiri. Baik teman-teman dan bapak-bapak, di sini hasil diskusi kami tentang eutanasi. Nah, yang pertama, aku jelasin dulu eutanasinya atau suntik mati adalah permasalahan yang sudah ada sejak kalangan medis menghadapi penyakit yang tak dapat disembuhkan. Nah, euthanasia ini berasal dari bahasa Yunani yakni eu yang berarti baik atau tanpa penderitaan atau thanatos yang berarti mati. Jadi ada motif terjadinya euthanasia, yaitu pasien yang sudah tidak mampu menahan sakit dan biaya dengan harapan sembuh sampai akhir saat kedua. Silakan. Nah, teman-teman, kali ini kelompok kami akan mempresentasikan cara masyarakat mensiasati bunuh diri. Kan tadi kita udah lihat tuh penyebabnya. Nah, sekarang untuk cara mencegahnya. Nah, menurut psikolog dari Universitas Airlangga atau UNER, Atika Diantaryana menyebutkan bahwa masyarakat bisa terlibat langsung dalam upaya pencegahan bunuh diri yang kasusnya masih tinggi di Indonesia, yakni sadar dan peka terhadap perubahan yang orang di sekitar. Kedua, memberikan dukungan psikologis awal dengan cara memperhatikan atau mengamati serta mendengarkan dan mendampingi orang-orang korban bunuh diri. Yang ketiga, mencoba memahami orang yang sedang mengalami gangguan mental tersebut dan sudut pandangnya utamanya terkait bagaimana ia mengenai masalah yang terjadi. Yang keempat, jawaban respon yang bersifat mental atau menghakimi. Yang kelima, memberikan validasi emosinya. Contohnya dengan kata-kata, aku paham ini berat buat kamu. Yang keenam, pendengar harus menunjukkan dirinya menyimak dengan beberapa cara. Yang ketujuh, jangan memberikan harapan palsu, terutama penggunaan kalimat semua akan baik-baik saja pada beberapa masalah yang ada. Yang terakhir, akan lebih baik jika membuat pandangan yang objektif dari sudut pandang pendengar. Sekian dari kami, ini adalah cara-cara untuk mencegah aksi bunuh diri. Terima kasih. Yang baik, maka sekarang mari kita saling memberikan masukan dan informasi dari teman-teman kita dari 4 kali presentasi tadi. Menurutmu masuk dari presentasi teman-teman apa yang bisa kami evaluasi, mungkin kekurangannya apa, atau mungkin ada sesuatu yang akan ditambahkan atau bagaimana bedanya? Penyampaian yang kurang atas Itu yang nomor satunya. Nomor satu mungkin sudah bagus menyampaikan. Mungkin saja memberikan warna yang serata. Oke, terima kasih. Itu masukannya. Baik, untuk kelompok ini nomor 1, kelompok 2, kelompok 4 gimana? Terima kasih masukannya.
presentasinya jelas, rapi, ya, bagus. Untuk kelompok Pak, bagaimana 3 kelompok sebelumnya? Kalau dari kita sih itu ya, jadi presentasinya cukup bagus, tapi ini kan ada yang telat bahasanya gitu. Oke, kita sangat bagus, hasilnya bagus, mungkin ada yang kurang ajar gitu ya. Baik, untuk kelompok 1. Untuk kelompok tadi itu udah bagus semua, cuma mungkin dari cara yang memberikan penyampaian itu masih kurang terbantah-bantah. Baik, terima kasih atas semua evaluasi dan masukannya. Semoga nanti ke depan kita bisa memperbaiki semua proses pembelajaran kita, gitu. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, bahwa materi kita adalah pelanggaran terhadap hidup milik Allah. Ya, bahwa manusia itu hidup diciptakan dan dikasih oleh Allah. Maka seperti yang minggu lalu saya sampaikan, bahwa sekalipun hidup kita itu sebagai hidup manusiawi, tetapi tetap kita harus menghargai, ya, memberikan porsi untuk Allah. Maka karena kita menghargai, menganggap hidup kita suci, maka selayaknya bahwa kita tidak boleh makin hidup sembarangan, bunuh diri, gantung diri, misalnya minum obat serangga atau menabrakkan diri pada kendaraan cepat, gitu ya, loncat dari gedung yang tinggi seperti beberapa waktu lalu di Semarang juga sempat terjadi kasus bunuh diri, gitu ya, bahwa mereka itu tidak menghargai hidupnya seperti presentasi teman-teman tadi, bahwa bunuh diri itu bagian dari tidak menghargai hidup milik Allah. Bahwa hidup kita itu milik Allah, kok kemudian kita merasa menguasainya lalu kemudian mengakhirinya dengan senang-senang. Bentuk kita tidak mau menjalani penderitaan seperti Kristus. Padahal kalau kita mau mencoba menggeser atau mensyukur hidup, semuanya akan menjadi indah, ya. Ini hidup kita, bahkan karena hidup kita yang suci, hidup kita yang merupakan milik Allah, maka kita tidak bisa mematarinya dengan melakukan tindakan-tindakan yang negatif seperti tadi. Kelompok 2 juga sempat menyampaikan bagaimana tentang aborsi, gitu ya, bahwa karena tindakan yang negatif, karena pergaulan bebas, lalu beberapa remaja atau beberapa pelajar lalu hamil di luar nikah karena belum siap, maka terjadi aborsi, gitu ya. Di dalam gereja Katolik, aborsi itu tindakan yang melawan Allah, sangat berdosa. Dosanya mengerikan, gitu ya. Dosanya tidak terampuni. Betul. Nah, ini soal aborsi, ya. Nah, orang Kristiani itu selalu menentang dan melarang pengguguran. Bahkan di Pasal yang kedua menyebutkan bahwa pengguguran adalah suatu tindakan kejahatan yang durhaka. Bahwa pengguguran itu kita membunuh orang yang tidak bisa melawan kita. Bayi kecil yang di dalam kandungan itu tidak bisa melawan, maka membunuhnya merupakan tindakan kejahatan yang durhaka, yang sangat berbahaya. Nah, selain bunuh diri, ya, ada tindakan eutanasia. Tadi ada kelompok yang menyampaikan juga soal eutanasia atau kematian yang indah, ya. Sekalipun tadi juga mengatakan eutanasia itu merupakan beberapa orang berpendapat mengakhiri hidup karena alasan penyakit, tetapi ketika orang bunuh diri dengan alasan dengan minta disuntik mati, gitu ya, eutanasia minta disuntik mati oleh dokter supaya matinya, supaya dia tidak terus menderita, ya, sekalipun dengan alasan bahwa supaya tidak menjadi beban keluarga, tidak menjadi beban orang lain dan lain-lain. Tetapi itu sama dengan bunuh diri. Bahwa gereja menentang eutanasia, orang-orang yang tidak mensyukuri hidup, orang yang tidak mau menderita bersama Allah, orang-orang yang tidak mau melihat
setiap penyakit dan penderitaan. Setelah proses pembelajaran kita hari ini, maka kita akan mengadakan proses seperti minggu lalu. Saya minta tolong untuk membagikan. Untuk mengumpulkan untuk mengumpulkan baik. Setelah teman-teman mengerjakan proses, maka silakan kalian mengisi referensi ini, silakan isi di buku yang kalian bawa. Untuk pelajaran kita akhiri hari ini, untuk minggu depan kita akan menyiapkan diri untuk latihan soal-soal untuk ulangan, kemudian hadiah kita, lalu juga setelah hadiah kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu gaya hidup yang sehat. Nanti minggu lagi kita lihat, lalu kemudian setelah itu kita akan tes akhir. Terima kasih atas segala kebersamaan. Saya kembali minta Alvan untuk berdiri dan memimpin doa. Mama dan Papa dan doa. Kalau Bapak di samping. Bapak yang makasih dan kebaikan, kami berterima kasih kepada pembelajaran ini. Kami menyamakannya menghargai kehidupan seperti mencintai diri dari kami. Semoga melalui ajaran kami pun memahami bahwa mencintai kehidupan adalah panggilan yang memutuskan manusia. Jadi karena kami menjadi saksimu yang menjunjung tinggi nilai-nilai kasih. Yesus Tuhan dan Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Mas Alvan.